Shalom, puji dan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kembali lagi kita bersatu di dalam ibadah pada hari ini. Meskipun ibadah secara online, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan hadir di sini dan di tempat Bapak Ibu sekalian. Baiklah, mari saatnya kita bersatu teduh sejenak. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Amin. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, kami rindu, Tuhan. Kami rindu Bapa, bersekutu denganmu, memuji dan memuliakanmu, Bapa. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Tuhan, kami rindu, Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Kami rindu Yesus, kami rindu Tuhan. Sertai urapi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap Tuhan. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Kami rindu Tuhan. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Aku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Yesus Tuhan, kami rindu Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Urapi kami Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik yang mengasihi kami mengucap syukur, kami memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan yang maha baik. Terima kasih buat kesempatan saat ini, di mana kembali kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, walaupun lewat online. Tetapi kami percaya kekuatan kuasa Roh Kudus akan menjangkau kami sekalian. Yang sakit pasti disembuhkan, yang putus asa dikuatkan, yang mengalami problema-problema kehidupan pasti dilawat oleh-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan kuasa Tuhan yang dianugerahkan kepada kami sekalian yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami mau menyerahkan ibadah kami dan pemberitaan firman Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dari 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah tema penguasaan diri. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar, dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya. Sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon, mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Katanya kepada Amnon, "Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku?" Kata Amnon kepadanya, "Aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom saudaraku itu." Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, "Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, 'Izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan.' Apabila ia menyediakan makanan di depan matamu, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya." Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Ketika raja datang menengok dia, berkatalah Amnon kepada raja, "Izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dan dari tangannya." Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar ke rumahnya dengan pesan, "Pergilah ke rumah Amnon kakakmu dan sediakanlah makanan baginya." Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Berkatalah Amnon, "Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku." Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Sampai sedemikian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Penguasaan diri, inilah tema firman Tuhan buat kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memulai dengan satu kisah nyata. Siapa yang tidak mengenal Mike Tyson? Di usia 20 tahunan reputasinya sangat luar biasa. Mike Tyson banyak kali memukul KO para lawannya. Popularitasnya melejit, hartanya meningkat drastis. Sayangnya Mike Tyson tidak dapat mengendalikan dirinya. Mike Tyson masuk penjara 6 tahun setelah ia memperkosa mantan manajernya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, penguasaan diri. Apakah penguasaan diri itu?
Amsal 25 ayat yang ke-28 berkata demikian. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, penguasaan diri adalah segala sikap, perbuatan, perkataan, dan pikiran harus didasarkan pengetahuan akan firman Tuhan. Penguasaan diri, mengekang diri, menaklukkan diri di dalam firman Tuhan. Itulah arti daripada penguasaan diri. Harus ditaklukkan, harus dikekang, dikuasai. Galatia pasal yang kelima ayat 23 katakan, buah roh adalah penguasaan diri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh telah menaklukkan dirinya dalam firman, hanya orang yang sungguh-sungguh hidupnya telah dikuasai oleh Roh Kudus, maka orang tersebut adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya sendiri, orang tersebut akan mengendalikan, menguasai dirinya sendiri. Dalam pembacaan yang kita baca barusan ini adalah satu kisah keluarga Daud yang sangat tragis. Keluarga Daud adalah pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi kita akan melihat bagaimana keadaan keluarga Daud. Amnon adalah anak sulung Daud dari istri pertamanya bernama Ahinoam. Sedangkan Tamar anak Daud dari istri ketiganya bernama Maakah. Jadi Tamar adalah wanita yang sangat cantik, perawan, dan sangat disayang oleh Daud. Tetapi pada ayat yang kedua kita lihat dalam pembacaan ini tadi, ayat yang kedua di sana dikatakan Amnon jatuh cinta kepada saudaranya sendiri. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kita lihat di sini, Amnon kakaknya jatuh hati kepada adiknya sendiri. Lain ibu, tapi satu ayah. Nah, rasa suka Amnon kepada Tamar bukanlah rasa suka antara saudara ke saudara, antara abang dan ke adik. Tetapi di sini kita melihat rasa suka Amnon kepada adiknya Tamar adalah rasa suka oleh karena birahi, oleh karena hawa nafsu. Sehingga dia tidak lagi bisa mengendalikan diri sampai di ayat yang kedua dikatakan oleh firman Tuhan, Amnon sampai menderita seperti orang sakit. Dan Amnon punya sahabat bernama Yonadab. Yonadab ini di ayat yang ketiga adalah orang yang sangat licik. Dan kemudian kita melihat Yonadab menasihati Amnon untuk melakukan sesuatu kepada Amnon. Yaitu di ayat yang kelima firman Tuhan katakan, Yonadab berkata kepada Amnon, berbaringlah di tempat tidurmu dan berpura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan, apabila dia menyediakan makan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Jadi, Yonadab menasihatkan kepada Amnon, kamu pura-pura sakit aja. Nanti bilang ke ayahmu, yang bisa memberikan aku makan adalah adikku Tamar. Jadi kita melihat di sini, Tamar taat kepada ayahnya. Ayahnya meminta tolong supaya Tamar datang ke kamar Amnon. Dan kemudian kita melihat pada ayat yang ke-14, Tamar melakukan apa yang dilakukan, yang diperintahkan oleh Amnon. Kemudian apa yang terjadi? Orang-orang dalam kamar itu di seluruh kamar itu disuruh keluar. Dan ayat 14
Kita melihat kebejatan moral daripada Amnon. Dia tidak lagi bisa menguasai dirinya. Dia mengikuti birahinya. Adik kandungnya sendiri di ayat 14 ini kita lihat. Dia memperkosa Tamar. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara yang kasih. Setelah diperkosa. Ada kebencian yang terjadi dari Tamar. Dan ada kebencian yang terjadi bagi Amnon juga. Mengapa setelah dia perkosa timbul kebencian? Karena dia melakukan birahi oleh karena hawa nafsunya. Karena keinginannya. Bukan karena cinta. Jadi anak pemuda-pemudi yang dikasih oleh Tuhan. Berhati-hati juga dalam pergaulan. Jikalau kita sedang berpacaran. Jangan cepat-cepat menyerahkan tubuhnya kepada orang yang belum kita kenal. Yang belum pasti itu suami kita, ya, belum diberkati pernikahannya, nanti dia akan memandang kita sangat rendah, sama dengan Amnon, karena birahi, karena dia tidak bisa menguasai dirinya, dia melakukan perkosa kepada Tamar, dan akhirnya kebencian. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat mengherankan bukan? Tragis keluarga Daud. Bukankah Daud itu adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. Tetapi mengapa sampai terjadi tragedi seperti ini di keluarga yang diurapi Tuhan? Di mana letak kesalahannya? Kita belajar dari Daud. Daud tidak pernah tegas mendisiplin anak-anaknya. Daud selalu memberi kelonggaran dan kelimpahan kepada anak-anaknya. Daud tidak pernah berkata tidak kepada anak-anaknya. Dia selalu berkata ya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayatnya yang ke-6 kita melihat Daud tidak pernah berkata tidak kepada keluarganya, kepada anak-anaknya. Dia selalu berkata ya. Selama hidup Adonia, ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Jadi kita belajar di sini, Daud itu tidak pernah tegas kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah berkata tidak kepada anak-anaknya. Dia selalu berkata iya, iya, iya. Apa saja yang diminta anak-anaknya selalu berkata iya. Ini yang pertama kelemahan daripada Daud di dalam dia mendidik anak-anaknya. Yang kedua, Daud tidak pernah memberi pengajaran kasih kepada anak-anaknya. Daud tidak pernah mengajarkan supaya anak-anaknya saling mengasihi, saling melindungi, saling menghormati satu dengan yang lain. Dia membiarkan anak-anaknya bertumbuh seperti itu tanpa kasih. Sehingga kita belajar di sini, anak-anak Daud bertumbuh di dalam keegoisan mereka masing-masing. Ini kelemahan di mana Daud di dalam memelihara anak-anaknya. Yang ketiga yang kita lihat daripada Daud, Daud tidak pernah mengajar anak-anaknya menghargai berkat Tuhan. Daud selalu memberi kelimpahan kepada anak-anaknya, hidup dalam pesta pora. Daud tidak pernah menegur mereka dalam kesalahannya. Itu kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 13 ayat 27-28, bagaimana Daud membiarkan dan tidak pernah menegur. Di sana kita lihat, tetapi ketika Absalom mendesak, diizinkannya Amnon dan semua anak raja pergi beserta dia. Ayat 28. Lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku. Selanjutnya. Ayat 28. Ya, ayat yang ke-28 firman Tuhan katakan, lalu Absalom memerintahkan orang-orangnya demikian. Perhatikan apabila hati Amnon menjadi gembira karena anggur dan aku berkata kepadamu, padanglah Amnon,
maka haruslah kamu membunuh dia. Jangan takut, bukankah aku yang memerintahkannya kepadamu? Kuatkanlah hatimu dan tunjukkanlah dirimu sebagai orang yang gagah perkasa. Kita melihat di sini, Daud selalu mengiyakan, tidak bersikap tegas kepada anak-anaknya, membiarkan anak-anaknya hidup dalam kelimpahan, hidup dalam pesta pora, minum minuman keras, dan Daud tidak punya kuasa untuk menegur mereka. Sehingga kita melihat mereka mabuk semua, dan pada akhirnya Absalom, kakak daripada Tamar, membunuh Amnon. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud yang diurapi tetapi punya kelemahan di dalam mendidik anak-anaknya. Dia lemah terhadap anak-anaknya. Daud membiarkan membentuk karakter anak-anaknya sendiri dalam kebobrokan moral. Sehingga kita melihat satu contoh dari keluarga yang diurapi oleh Tuhan, tapi keluarga yang hancur, yang tragis karena kurang penguasaan diri. Bukankah demikian begitu banyak keluarga-keluarga yang hancur oleh karena fungsi orang tua yang tidak bisa memimpin anggota keluarganya. Apalagi kalau keluarga itu orang yang mampu, yang mempunyai banyak uang, dan membiarkan, membebaskan, memanjakan anak-anak mereka sesuka hati mereka tanpa ada protokol-protokol kedisiplinan yang dibuat oleh orang tua. Dan ini salah satu contoh. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar bagaimana caranya kita bisa menguasai diri. Tadi kita belajar contoh keluarga yang tidak bisa menguasai diri. Dan saat ini kita akan belajar bagaimana kita bisa menguasai diri kita. Bisa mengendalikan diri kita. Kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus ketika dia menjadi manusia. Dalam Matius pasal yang keempat ayat 1-11, firman Tuhan menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus sebagai manusia, dia dapat mengendalikan dirinya untuk tidak jatuh dalam godaan setan. Yang pertama yang dilakukan oleh Yesus sebagai manusia, ketika itu dia sedang berpuasa 40 hari. Dan kita tahu orang yang berpuasa itu pasti lapar. Nah, saat yang tepat iblis datang mencobai Yesus. Jadi Yesus dapat mengendalikan, menguasai keinginan untuk makan. Iblis mencobai Yesus, tetapi Yesus yang penuh Roh Kudus, firman Tuhan katakan, dia memakai firman untuk menghardik iblis. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Yesus Kristus, dia menguasai, mengendalikan dirinya sampai tidak jatuh dalam godaan iblis karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus dan dia selalu melawan segala tipuan iblis dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tawaran dunia apalagi di masa-masa pandemi ini, pasti kita membutuhkan makan, bukan? Kita membutuhkan minum, bukan? Kita membutuhkan uang, bukan? Kita membutuhkan segalanya untuk kebutuhan kita. Dan biasanya Bapak Ibu saat kita membutuhkan, iblis datang memberikan tawaran. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan tidak kuat untuk menguasai diri dan akhirnya terjerumus dengan godaan daripada iblis. Kita bisa menguasai diri apabila kita menaklukkan diri kita di bawah kekuatan kuasa Roh Kudus, firman Tuhan yang dapat melawan segala tipuan-tipuan daripada iblis. Ini yang pertama yang kita lihat. Tuhan Yesus dapat mengendalikan, menguasai keinginannya untuk gila hormat. Ini yang kedua. Pada saat itu iblis datang kepada Yesus Kristus. Iblis bilang gini, kalau engkau anak Allah, jatuhkan
keluarkanlah dirimu dari bumbungan bait suci, maka malaikat Tuhan akan menatang engkau. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tapi Yesus tidak gila hormat. Bukan iblis yang memberikan kehormatan kepada Yesus. Bukan manusia juga yang memberikan kehormatan pada Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus adalah pribadi yang maha terhormat karena dia adalah Tuhan. Firman Tuhan katakan, semua lidah akan mengaku, semua lutut akan bertelut untuk menyembah Yesus, Sang Raja itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, iblis tahu kalau kita membutuhkan kehormatan. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita tidak perlu cari kehormatan. Amin. Kehormatan itu akan datang. Tuhan yang akan memberikan kehormatan buat kita sekalian. Iblis tahu bahwa kita memerlukan kehormatan. Jangan gila hormat. Karena iblis bisa bekerja di belakang kegilaan kita untuk mencari kehormatan. Tapi kalau kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan mengalahkan segala tipu muslihat daripada iblis. Yang ketiga yang kita belajar dari Yesus Kristus, Yesus dapat mengendalikan, menguasai keinginannya untuk berkuasa. Iblis berkata, semua kekayaan dunia ini akan kuberikan kepadamu apabila engkau menyembah kepada aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Iblis mengatakan semua dunia ini akan kuberikan kepadamu. Iblis tidak tahu kalau yang menciptakan dunia ini adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dan dunia ini di bawah telapak kaki Tuhan Yesus Kristus. Tapi Yesus selalu melawan segala tipu muslihat daripada iblis dengan firman-Nya. Dia selalu berkata, sebab ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hidup kita tinggal dalam kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka kita pasti dapat mengendalikan, menguasai diri kita, menaklukkan diri kita di bawah kekuatan kuasa Roh Kudus. Sehingga kita tidak takluk dengan kedagingan kita, tapi Roh Kudus akan menaklukkan kedagingan kita, sehingga kita dapat menguasai diri kita. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 14 ayat 21. Dikatakan oleh ayat firman Tuhan ini, Tuhan akan memberikan segala apa yang engkau inginkan. Barang siapa memegang perintahku, kata Tuhan Yesus, dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, kata Yesus, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Amin. Tuhan luar biasa. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dan Tuhan akan berikan itu kepada kita. Mungkin saat ini kita sedang membutuhkan kebutuhan-kebutuhan pokok. Mungkin saat ini kita sedang membutuhkan yang namanya kehormatan itu. Sedang membutuhkan kekuasaan atau jabatan itu, pekerjaan. Dan Tuhan akan berikan itu kepada kita. Apabila firman Tuhan katakan, kita tinggal di dalam Yesus Kristus, berpegang kepada firman-Nya dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Maka Tuhan akan menyatakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih, jangan sampai kita menukarkan iman kita oleh karena jabatan. Jangan sampai kita melepaskan percaya kita pada Yesus karena dunia ini. Mari kuasai diri kita. Kendalikan diri kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita pada saat ini. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang.
Roh Kudus akan menopang, menolong sehingga Bapak Ibu sekalian dapat mengendalikan atau menguasai diri kita sendiri di dalam firman Tuhan. Apa yang kita rindukan, kalau kita hidup dalam Tuhan, Tuhan tahu dan Dia pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ada begitu banyak manusia tidak bisa menguasai diri mereka. Ada begitu banyak manusia yang sedang dikuasai oleh hawa nafsu, nafsu jahat. Ada begitu banyak manusia yang dikuasai oleh keserakahan. Ada begitu banyak manusia yang dikuasai oleh emosi yang meledak-ledak. Sehingga kami melihat terjadi peperangan, pertengkaran, perkelahian, pembunuhan, dan kejahatan-kejahatan yang lain. Karena begitu banyak manusia sedang diperhamba, diperbudak oleh kedagingan mereka yang di belakangnya setan bekerja. Tapi hari ini firman Tuhan memberikan satu pengajaran kepada kami. Bagaimana keluarga hamba-Mu Daud yang diurapi, tetapi keturunannya hancur menjadi sampah masyarakat. Keluarganya saling membunuh, saling melakukan kejahatan. Karena di dalamnya tidak ada penguasaan diri. Tuhan Yesus tolong selidiki akan keluarga kami masing-masing. Apakah dalam keluarga kami juga terdapat hal yang sama karena anggota keluarga kami tidak memiliki penguasaan diri. Selamatkan anggota keluarga kami, selamatkan keluarga kami ya Tuhan. Supaya keluarga kami tidak menjadi sampah masyarakat, menjadi olok-olokan, menjadi guncingan, menjadi kehancuran, menjadi target-target operasional daripada setan. Selamatkan anggota keluarga kami. Ada suami kami yang belum percaya Tuhan Yesus, ada istri kami yang belum percaya Tuhan Yesus, ada anak-anak kami yang belum percaya Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan mereka supaya hidup mereka ditaklukkan di bawah kekuasaan daripada Roh Kudus. Oh Bapa di surga, betapa sangat mengerikan. Kami mau belajar dari firman-Mu bagaimana Tuhan Yesus mengalahkan iblis. Ketika iblis mencoba Tuhan Yesus saat menjadi manusia sempurna 100%. Tapi Tuhan Yesus mengalahkan segala tipu muslihat daripada setan. Dengan menggunakan firman, Tuhan Yesus tidak tergiur dengan segala godaan-godaan daripada setan. Karena hidup Tuhan Yesus dikuasai. Oh Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang berkuasa atas hidup Yesus sebagai manusia. Dan oleh firman, otoritas firman, maka iblis lari daripada Yesus. Oleh karena itu tolong kami semua anak-anak Tuhan, supaya hidup kami ini hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus, di bawah pimpinan daripada firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bagi jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkanlah mereka. Kepada saudara kami yang sekarang ini terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit. Kami mendengar rumah sakit banyak yang penuh karena korban berjatuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, sembuhkanlah mereka yang sakit corona ini Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan sendiri yang menghentikan, yang mengusir virus corona dari negeri kami, dari kota kami, dari daerah kami, sehingga kami benar-benar terbebas dari virus corona ini, dan kami bisa beraktivitas kembali, anak-anak sekolah bisa bersekolah kembali, anak-anak kuliah bisa kuliah kembali, dan kembali bisa bekerja. Oh, ada aktivitas-aktivitas yang luar biasa, karena kami telah dibebaskan dari virus ini, dan hanya kuasa Tuhan Yesus saja yang bisa membersihkan, menghilangkan virus ini dari kota kami, dari daerah kami, dari negeri kami. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi, berkatilah para pemerintah kami dari pusat sampai daerah, aparat keamanan kami, polisi dan TNI, dan ormas yang mendukung NKRI, rakyat Indonesia, supaya kami disiplin menggunakan protokol kesehatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih gereja-gereja Tuhan supaya bersatu, berdoa, bergandengan tangan, merendahkan hati, meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati perekonomian bangsa dan negara kami, berkati perekonomian jemaat Tuhan, berkati kami semuanya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur memuji nama-Mu, menyerahkan seluruh kehidupan kami dan doa syafaat kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Benar Tuhan, hanya Kau Tuhan penolong kami yang selalu setia. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupan kami, karena kuasa-Mu terlebih besar dari apapun juga. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kami. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh kami percaya Bapa. Yesus, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kami percaya Bapa bahwa kuasa-Mu nyata di kehidupan kami Tuhan. Kami percaya hanya lawatan-Mu yang dapat mengubah kehidupan kami Tuhan Yesus. Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih
janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Firman Tuhan berkata, pulanglah di dalam damai sejahtera daripada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Karena itu saya mengundang jemaat, silakan berdiri dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu, melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Dan Tuhan akan melindungi engkau dari segala penyebaran virus, penyakit, virus corona. Tuhan menghalau daripadamu segala macam kutuk kegagalan, kemiskinan, kebangkrutan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memelihara engkau dengan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita semua naik ke sorga yang kekal. Amin. 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 Dipersilakan duduk kembali. Kita masa teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat sekalian. Selamat hari Minggu. Sampai bertemu lagi di hari Minggu depan.